Tapi mungkin nyerempet. Salah satu aset orang tua adalah salah satunya adalah anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Ya, bagaimana kalau anaknya itu perempuan semua? Karena kalau anak laki-laki itu kan walaupun sudah menikah, mereka itu masih berkewajiban kepada orang tua. Artinya masih milik orang tua. Nah, kalau anak perempuan itu kan setelah menikah milik suaminya gitu. Artinya doa anak soleh itu apa termasuk solehah atau kepribun tak mau gitu? Matur suwun. Ya, jadi ada pertanyaan tentang bagaimana kalau ada anak perempuan itu, kalau doa apa yang terus nanti katakanlah ya ketika orang tua itu sudah meninggal, maka yang salah satu pahala yang terus menerus bisa mengalir itu adalah doa daripada anak yang soleh itu. Nah, soalnya berarti lah ini kalau anak perempuan, sementara anak perempuan haknya, tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab laki-laki, sudah bukan milik orang tuanya lagi. Nah, bagaimana kalau anak yang perempuan bukan laki-laki? Maka sebenarnya kewajiban berbaktinya atau taatnya itu adalah memang untuk secara kalau dibuat ranking gitu ya, utama itu atau prioritas, maka untuk perempuan adalah prioritasnya adalah kepada suaminya terlebih dahulu sepanjang dia tidak melanggar syariat. Nah, kalau larangannya adalah larangan larangan dari suami bertentangan dengan syariat, maka wajib untuk tidak ditaati. Ini wajib untuk tidak ditaati. Kenapa? Karena harus yang namanya taat kepada Allah adalah di atas taat kepada semua makhluk. Ini. Maka untuk perempuan tadi perempuan memang kewajiban taat prioritasnya adalah kepada suaminya terlebih dahulu. Tapi bukan berarti dia tidak taat kepada orang tuanya. Saya kasih contoh sederhananya sebenarnya begini. Misalkan suami mengatakan, enggak, kita itu mau pindah ke kota A. Terus orang tua bilang, enggak boleh, kamu tetap harus di sini. Mana yang ditaati? Ikut suaminya ke kota A, begitu. Artinya dalam hal-hal yang seperti ini, itu ketaatan kepada suami harus didahulukan. Itu. Jadi bukan dalam hal-hal yang kemaksiatan misalkan, itu tidak, tentunya nggak boleh. Itu. Tapi dalam hal-hal perbedaan pendapat misalkan antara suami dengan orang tua itu misalkan, maka sepanjang itu tidak ada pelanggaran syariat, wajib bagi seorang perempuan adalah mengikuti suaminya, untuk taat adalah memilih mengikuti taat kepada suaminya. Karena memang sebenarnya ketika seorang perempuan taat kepada suaminya, maka dia mendapatkan ridho daripada suaminya tersebut. Sementara seorang perempuan yang mendapatkan ridho dari suaminya dan dia meninggal, tidak ada tempat kecuali surga. Gitu. Nggak ada tempat kecuali surga. Seorang perempuan meninggal, kok suaminya ridho? Ridho itu artinya nggak ada dia itu ganjelan, istri saya itu bikin kecewa saya nggak ikhlas. Bukan. Sementara asalkan dia ridho, saya ikhlas, suami istri saya tidak ada kesalahan kepada saya, adapun kesalahan sudah saya maafkan semua. Ridho, nggak ada tempat untuk perempuan itu kecuali di surga. Nah, sementara seorang anak itu tidak akan pernah terputus hubungan anak, walaupun tadi anaknya perempuan nikah dengan laki-laki, itu nggak ada terputus yang namanya hubungan anak dengan orang tuanya, nggak ada. Maka ketika seorang anak mendapatkan ridho suami, berarti dia mendapatkan ridho dari Allah. Tentunya orang tuanya pun mendapatkan ridho dari Allah. Ini. Jadi jangankan nggak cuma sekedar doa. Amalan yang dilakukan oleh si anak, selama amalan itu adalah amalan-amalan kebaikan, itu orang tuanya tetap dapat pahala. Walaupun dia ikut suaminya gitu. Itu tetap dapat. Misalkan dia ternyata di rumah suaminya dia berbakti, dapat pahala itu. Ini dapat pahala. Kenapa? Karena dia bisa berbakti hasil didikan dari siapa? Orang tuanya. Nah, maka dia dapat pahalanya. Ternyata si anaknya ikut suaminya di sana, dia itu rajin yang namanya sholatnya rajin, ngajinya rajin, sedekahnya rajin.
setiap perbuatan kebaikan maka orang tua pasti mendapatkan bagiannya. Jadi nggak ada masalah, gitu ya. Jadi mau anak laki-laki, mau anak perempuan, tetap saja yang namanya doa, yang sebenarnya doa itu lebih kepada secara umum, bukan berarti dalam wujud ya Allah berikan orang tua saya begitu, bukan. Dalam artian semua tindak tanduk perbuatan daripada si anak tersebut, maka orang tua tetap mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Adapun kalau ada kejelekan yang dilakukan oleh si anak, maka selama kejelekan itu memang bukan didikan orang tua, dan orang tua dulu sudah menyampaikan bahwa ini perbuatan nggak benar, ini nggak benar, maka kalau anak melakukan suatu keburukan, orang tua tidak kena keburukannya. Itu. Jadi kalau kebaikan dapat, kalau kejelekan selama memang orang tua pernah menasehati, maka itu tidak kena, itu yang namanya keburukannya. Itu ya.